sebenarnya merupakan tantangan sekaligus juga kecemasan. Dalam menghindari kecemasan itu, maka IAIN menjadi UIN tidak dipandang hanya sebagai perubahan kelembagaan saja, tapi perubahan cara berpikir terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu yang kita ajarkan tidak semata ilmu agama lagi, tetapi juga ilmu-ilmu yang non-Islamis. Kekhawatiran mulai muncul. Yang pertama adalah banyaknya mahasiswa baru yang masuk, kemudian tidak lagi dari satu tradisi keilmuan, tetapi dari beragam tradisi keilmuan. Ini akan mengancam, ini akan merupakan sebuah kecemasan tersendiri bagi IAIN yang dulu konsen pada al-ulum al-islamiyah. Karena itulah perlu sebuah cara pikir, perlu sebuah nalar epistemologi atau falsafah, di mana kita bisa mendudukkan semua ilmu yang kita ajarkan di fakultas di perguruan tinggi. Oke mahasiswa, kita lanjutkan lagi ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya videonya, karena saya bukan telegram. Kita memasuki sejarah ilmu. Manusia itu dulu tidak mengetahui apa-apa. Mereka hanya menerima informasi, bukan memproduk informasi, tetapi menerima informasi. Bagaimana kita tahu kalau manusia pertama versinya ilmu pengetahuan adalah ya kera gitu. Tapi versinya ilmu agama adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Iya. Oke. Secara umum pengetahuan manusia itu ditemukan dari otaknya sendiri. Ia berpikir, melihat objek, melihat fakta begitu, kemudian dari fakta-fakta itu dia serap atau dia pikirkan, kemudian timbullah sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu kemudian menjadi sebuah informasi bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitar. Sebelum manusia sampai pada abad yang sudah sangat canggih hari ini, ternyata dulu mengalami perkembangan yang cukup panjang dan luar biasa. Ketika manusia berpikir, sesungguhnya dapat dikotak-kotakkan menjadi tiga besar ini. Yang pertama adalah filsafat, yang kedua adalah agama, dan yang ketiga adalah sains. Seorang filosof, ya Bertrand Russell, itu mengatakan bahwa ada ranah yang tidak dimiliki oleh dua bidang yang lain, itulah ranah filsafat. Semua pengetahuan yang definitif, yang terukur, yang pasti begitu, itu disajikan oleh sains. Sementara pengetahuan yang bersifat spekulatif, yang bersifat imaterial, yang bersifat sangat tinggi, sampai pada hakikat, itu disediakan oleh agama. Tetapi ada di antara agama dan sains itu terdapat sebuah wilayah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Itulah yang disebut sebagai filsafat, yang tidak terlindungi dari serangan kedua sisinya. Jadi filsafat ini dianggap lebih tua daripada agama, dianggap lebih tua daripada sains. Filsafat semakin terpojok, posisinya semakin sempit, karena dulu kebenarannya itu kemudian diserang oleh agama dan sains, kira-kira begitu. Tetapi kita tahu bahwa sains itu mengabarkan sesuatu yang pasti tetapi sedikit, dan yang kita ketahui hanyalah sesuatu yang sedikit, lebih banyak yang tidak kita ketahui. Agama juga mengabarkan sesuatu yang luas jangkauannya, yang tinggi, yang spekulatif, yang bersifat imaterial, tetapi kira-kira dia tidak menyajikan sesuatu yang bersifat detail, sesuatu yang bersifat pernik-pernik. Itu tidak dibicarakan oleh agama dan diserahkan kepada manusia sendiri untuk berpikir.
Filsafat itu adalah melengkapi, akhirnya begitu, melengkapi kedua jawaban yang kira-kira jawaban tidak diselesaikan oleh sains dan tidak diselesaikan oleh agama. Sains mengabarkan apa yang dapat kita ketahui, tetapi apa yang dapat kita ketahui itu hanyalah sedikit sekali lagi. Dan jika kita lupa betapa banyak yang tidak kita dapat ketahui, kita menjadi sangat sensitif terhadap banyak hal yang sangat penting. Tidak sensitif. Di pihak lain, agama menciptakan kepercayaan dogmatis bahwa kita mempunyai pengetahuan, padahal sebenarnya kita bodoh, dan dengan demikian menciptakan semacam kesombongan terhadap alam semesta. Nah, inilah kira-kira 3 tradisi berpikir manusia sepanjang sejarah. Kita bagi menjadi pembagian besar seperti ini. Kira-kira kita bisa masuk kemudian pada ranah falsafah kesatuan ilmu.